Halo Bunda, selamat datang di Dunia Bidan. Kali ini saya ditemani sama tawon ya. Nggak apa-apa. Oke, kita akan membahas tentang ANC terpadu ya. ANC terpadu di mana setiap ibu hamil itu harus memeriksakan dirinya ke puskesmas ya. Biasanya kan ke puskesmas untuk melakukan ANC terpadu. Apa sih sebenarnya ANC terpadu ini? Bingung ya? Kenapa sih mesti ANC terpadu? Ya, jadi ANC terpadu itu pemeriksaan ya, antenatal care ya. ANC itu antenatal care ya. Jadi perawatan sebelum persalinan. Jadi perawatan kehamilan maksudnya. Jadi di sini pemeriksaannya ada 5 item yang akan diperiksa, akan dilakukan untuk ibunda hamil ya, ibu hamil ya, akan dilakukan treatment atau perawatan, atau bukan treatment sih sebenarnya ya, pemeriksaan yang lebih benernya di pemeriksaan. Jadi yang pertama yaitu pemeriksaan kehamilan ya. Pemeriksaan kehamilan nanti biasanya dilakukan oleh bidan ya, di puskesmas dilakukan oleh bidan. Nanti dilihat bagaimana posisi bayinya, bagaimana posisi bayi, bagaimana besarnya janin, udah janin ya, bukan bayi ya, maaf. Pokoknya seputar kehamilannya. Setelah itu Bunda juga diperiksa untuk gizinya ya. Jadi gizi, setiap mendapatkan konsultasi gizi ya, jadi diperiksa dan dikonsultasikan tentang gizinya. Gizi ya, status gizi untuk ibu hamil itu penting sekali ya, penting sekali untuk pertumbuhan dari anak yang sedang dikandungnya. Jadi di sini ya, untuk gizi ini nanti dikonsultasikan sebenarnya kebutuhan kalorinya itu berapa ya. Jadi kebutuhan setiap ibu hamil kan nggak sama ya. Jadi ibu hamil A, ibu hamil B itu nggak sama karena indeks massa tubuhnya itu nggak sama ya. Jadi nanti ahli gizinya yang paham, yang akan mengarahkan Bunda ini butuh berapa kalori dalam satu harinya untuk mencukupi kebutuhan dari ibu dan bayinya. Oke. Selanjutnya Bunda roadshow lagi ya, jalan lagi. Jalan kemana? Ada pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan gigi. Ya, pemeriksaan gigi. Pemeriksaan gigi ini dilakukan ya untuk ngecek ya, terkadang karena hormonal ibu hamil ini bisa terjadi epolis ya, jadi giginya ada masalah pada giginya. Juga untuk ngecek juga ibu hamil ini kekurangan kalsium atau tidak. Kok bisa ya ibunya yang hamil itu di perut, yang diperiksa kok yang di gigi ya. Jadi ini juga untuk memantau apakah cukup kalsium yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu ya. Selain memeriksa yang epolis dan sebagainya, itu memeriksa adakah gigi yang keropos ketika hamil. Jadi Bunda kalau giginya keropos pada saat hamil itu warning ya, udah berbahaya untuk diri Bunda sendiri ya, diri Bunda. Jadi mengapa berbahayanya? Karena gini, ibu hamil ya, seumpama ibu hamil ini nggak usah makan apa-apa ya, nggak usah mengkonsumsi kalsium ya, katakanlah dia nggak usah mengkonsumsi kalsium, dia bakalan melahirkan bayi yang ada tulangnya nggak? Pasti kan ada tulangnya, tetap ada tulangnya kan. Nah, dari mana dia dapat tulangnya itu? Nah, itu dia nyedot atau nyerot atau menghisap semua yang ada di tubuh ibunya. Nah, sasaran awal ketika kita tidak mencukupi kebutuhan dari kalsium dari yang dibutuhkan bayi ya, yang dibutuhkan janin itu, jadi dia akan mengambil dari giginya ibu terlebih dahulu. Jadi yang pertama, yang the first ya, untuk yang diambil itu adalah gigi ya. Setelah gigi sudah tidak ada yang diambil lagi, katakanlah ompong atau ini udah habis semuanya ya, udah karena kekurangan kalsiumnya tinggi sekali ya, sehingga memang habis, udah nggak ada yang diambil, ngambil ke tulang ibunya. Jadi dia nyedot ke tulang-tulang ibunya.
Oleh karena itu, cukupi kebutuhan kalsium Bunda ya, kebutuhan kalsium selama kehamilan, cukupi semuanya agar si janin tercukupi dari apa yang kita konsumsi. Dia tidak mengambil jatahnya ibunda. Oke, karena apa? Kalau sekarang sih nggak terlalu bermasalah ya. Kalau mungkin pada saat bunda hamil itu nggak terlalu bermasalah ya. Mungkin ya nggak terlalu ya. Saya bilangnya bukan nggak bermasalah, tapi tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi ketika usia bunda nanti sudah 45 tahun ke atas ya, biasanya nanti udah sering osteoporosis atau apa, sudah macam-macam karena kekurangan kalsium pada saat hamil. Karena kalau sekarang kita masih bisa istilahnya apa ya? Masih bisa mentoleransi untuk tubuh bunda, kekurangan itu masih bisa ditoleransi oleh tubuh ya, masih bisa ditutupin walaupun sebenarnya kekurangan ya. Terus setelah itu bunda rutso lagi kemana? Bunda pergi ke laborat. Nah, di laborat biasanya yang namanya ibu ANC terpadu yang saya sering dengar itu yang diketahui itu ANC terpadu ya cuman yang namanya laborat, bukan ya, tadi ada 5 tadi. Nah, laborat itu hanya salah satu aja bunda ya, jadi hanya salah satu dari 5 item yang harus diperiksa. Laboratnya ini apa saja sih yang diperiksa? Macamnya banyak ya sebenarnya ya. Jadi macamnya yang pertama adalah HB ya, HB hemoglobin yang diperiksa, hemoglobinnya cukup atau tidak untuk bunda, karena biasanya karena pada saat hamil itu terjadi hemodilusi sehingga terjadi pengenceran cairan pada ibu hamil ya. Nanti udah ini sudah saya jelaskan di video saya yang berikutnya mengapa ibu hamil harus minum tablet tambah darah, silahkan dilihat di sana ya. Jadi untuk HB-nya harus tercukupi ya, HB pemeriksaannya. Terus pemeriksaan golongan darah, mengapa juga harus diperiksa golongan darah ya, ini adalah sebagai persiapan ya, prepare ya, seandainya nanti terjadi perdarahan pada saat persalinan itu kita sudah cukup siap. Golongan darahnya apa sih? Jadi pada saat persalinan harusnya seorang wanita ya bersalin itu sudah memiliki cadangan ya, cadangan untuk siapa yang nanti bakalan diambil darahnya ketika dia bersalin dan membutuhkan darah ya. Jadi untuk yang pendonornya siapa itu harusnya udah disiapin pada saat dia masih dalam keadaan hamil. Oke, golongan darah, terus ada HBsAg ya, HBsAg atau hepatitis ya, Ini ketika bunda misalkan seorang ibu hamil dengan hepatitis positif ya, HBsAg-nya positif, terus dia bersalin, anaknya nanti diharapkan mendapatkan imunisasi HBIg ya, HBIg. Jadi nggak sama dengan HB0 itu nggak sama. Jadi akan mendapatkan HBIg pada saat dia lahir ya. Jadi pemberian HBIg ini diharapkan tidak lebih dari 24 jam setelah dia bersalin. Jadi dia efektif di situ. Kalau lebih dari 24 jam udah nggak bisa diberikan lagi. Oke, makanya dilakukan pemeriksaan pada saat ibu ini bersalin ya, pada saat ibu ini hamil. Jadi pada saat nanti dia bersalin, dia udah mendapatkan, udah di-prepare ya, udah ada prepare-nya, udah disiapin untuk HBIg-nya. Pada saat dia bersalin udah langsung tinggal dimasukkan, karena tidak selalu ada untuk HBIg ini, dan harganya mahal banget. Kalau bunda beli itu sekitar 3 jutaan ya. Tapi dari pemerintah ada, makanya dilakukan pemeriksaan ANC terpadu. Oke, selanjutnya juga nanti pemeriksaan laboratnya itu pemeriksaan untuk IMS ya, pemeriksaan HIV, pemeriksaan HIV AIDS ya. Jadi ini juga untuk keamanan dari ibu, untuk bayinya, juga keamanan si penolong ya, untuk pemeriksaan HIV ini. Juga ini tawon ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan
protein ya, protein juga gula. Pemeriksaan protein, mengapa dilakukan pemeriksaan protein ya? Biasanya pada usia kehamilan tua kalau terjadi preeklamsi ya, tanda-tandanya itu ada bengkak, ada protein urin positif ya, protein urinnya positif, juga tekanan darahnya tinggi. Nah, ini untuk men-screening apakah ibu ini ada tanda-tanda untuk mengarah ke preeklamsi ya. Juga dilakukan pemeriksaan gula darah. Nah, ini kenapa dilakukan pemeriksaan gula darah pada ibu hamil? Jadi gini, gula darah ya, gula darah yang tinggi pada ibu hamil itu bisa menyebabkan suplai apa itu namanya, gula ke janin itu yang tinggi. Jadi ini bisa menjadi baby giant, nanti bayinya jadi besar, jadi bayinya extra big ya, jadi emang benar-benar besar, jadi baby giant, bisa terjadi baby giant. Makanya juga dilakukan pemeriksaan gula darah ya. Gula darah ini tidak selalu dia berpenyakit diabetes ya, tapi ada yang namanya diabetikum gestasional ya, diabetikum gestasional. Jadi ini hanya terjadi pada saat dia hamil. Ketika dia udah melahirkan, dia udah nggak lagi ya. Terus tadi udah ya. Jadi perawatan untuk bayi dari ibu yang diabetes atau gula darahnya tinggi juga nggak sama. Karena apa? Di dalam rahim dia menerima aliran darah dari plasenta yang mengandung gula yang terlalu tinggi, tapi ketika di luar dia stop, nggak ada. Jadi perawatannya juga beda. Jadi gitu ya. Yang terakhir adalah pemeriksaan dokter. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang biasa ke dokter spesialis ya, biasanya kan kenapa saya harus ke puskesmas? Saya udah periksa itu setiap kali pemeriksaan ke dokter spesialis ya. Jadi kalau dokter umum ini yang diperiksa adalah keseluruhan, jadi jantung, paru-paru dan sebagainya. Oke, udah maghrib dan saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Apabila ada yang perlu didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dunia Bidan. Jangan lupa subscribe ya.